Kalau bagi saya ya, sebagai seorang dosen, kalau melihat senyum mahasiswa seperti itu, di akhir suatu pembelajaran contohnya, mungkin karena dia sudah paham materinya, atau karena tugas-tugas yang saya kasih bisa dia kerjakan, itu apresiasi tertinggi yang saya peroleh dari mahasiswa. Jadi ketika saya bisa menyaksikan itu, semua jerih lelah saya mempersiapkan materinya, atau ketika saya menyampaikan di kelas, itu serasa tidak seberapa berat dibandingkan dengan apresiasi yang saya terima ini. Halo, saya Roni Asudungan Purba, dosen program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung. Kurang lebih setahun yang lalu, saya mulai mendokumentasikan semua materi pembelajaran saya di YouTube channel. Nama channelnya Belajar Struktur di UBL. Nah, bagi kalian yang belum pernah lihat, check it now ya. Tapi bagi kalian yang sudah pernah melihat channelnya dan materi videonya, kayaknya kalian bisa tebak lah, bidang keilmuan teknik sipil saya itu struktur dan kegempaan. Jadi di video kali ini saya mau banyak bercerita tentang alasan kenapa channel Belajar Struktur di UBL itu ada. Nanti saya akan mulai apa sih yang mendasarinya, kenapa saya punya 2 video screencast dan video lightboard. Nah, karena kemarin banyak yang penasaran, pengen tahu, nanti akan ada tour singkat lah ke studio lightboard kita untuk melihat bagaimana sih proses perekaman video lightboard. Selanjutnya nanti saya akan memperkenalkan tim di belakang layar saya yang mensupport saya untuk channel Belajar Struktur di UBL ini. Dan saya juga akan menyampaikan visi kedepannya channel ini, mau dibawa kemana channelnya. Apakah monetisasi adalah tujuan akhirnya? Kira-kira itulah yang saya akan ceritakan di video kali ini. Ngomong-ngomong, kalau kalian lihat di bagian deskripsi video ini, itu ada timestamp-nya, topik-topik yang saya sebutkan tadi. Jadi kalian bisa klik berpindah dari satu topik ke topik lainnya. Jadi awal ceritanya channel Belajar Struktur di UBL ini, itu waktu awal pandemi virus corona kemarin, COVID-19, di Maret 2020 itu kan masa puncak-puncaknya itu. Jadi semua orang itu disuruh physical distancing. Jadi semua pembelajaran tradisional juga melalui tatap muka itu diberhentikan. Jadi banyak kampus-kampus di Indonesia terpaksa memberhentikan pertemuan tradisional termasuk UBL. UBL juga meliburkan semua pertemuan tatap muka dan menggantikannya dengan pertemuan jarak jauh, distance learning melalui media elektronik. Jadi waktu itu banyak dosen termasuk saya itu mengandalkan Zoom atau Google Meet sebagai media untuk mengajar. Jadi menggunakan video teleconference seperti itu. Jadi itu sebenarnya memang adaptasi yang paling gampang untuk menyikapi fenomena pandemik ini. Jadi itu Zoom atau Google Meet itu sebenarnya menggantikan tatap muka secara langsung dengan tatap muka secara virtual langsung juga gitu. Jadi sangat gampang memindahkan perkuliahan ke Zoom. Nah, berjalan beberapa minggu ternyata itu menjadi bumerang bagi mahasiswanya. Karena mahasiswanya itu kan pulang ke daerahnya, ke kabupaten yang agak jauh. Nah, akses internet itu jadi masalah. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan akses, sehingga delivery, penyampaian materi itu tidak smooth. Banyak mahasiswa jadi bingung dan frustrasi dengan materinya. Nah, selain itu, ini satu yang membuat saya membuat channel ini. Ketika saya mengajar lewat Zoom, lewat Google Meet itu, the joy of teaching itu susah banget dicapai. Saya merasa hanya mekanistik, dan bahkan mungkin saya nggak menikmati mengajar itu ketika saya menggunakan Zoom atau Google Meet. Lalu, alternatif yang saya pikirkan, ya udah saya rekam aja lah mata kuliah saya itu. Jadi, tanpa mahasiswa. Di ruangan itu saya rekam, kadang-kadang di ruangan saya ini di kantor saya, kadang-kadang di rumah saya juga. Saya rekam awalnya sih seperti saya merasa seperti orang gila, ngomong sendiri nggak ada teman bicara. Tapi ya lama-lama kebiasaan. Jadi itu anyway itu jadi satu alternatif lah daripada saya mengajar lewat Zoom, mahasiswanya nggak bisa nangkap gara-gara internetnya terputus-putus. Jadi saya merekam mata kuliahnya. Mereka kan bisa mereview mata kuliahnya nanti pada saat mereka ada waktu atau sudah download komplit materinya. Jadi Zoom itu bagi saya menjadi media untuk berdiskusi saja setelah mereka nonton dulu materinya di waktu mereka tersendiri. Awalnya video-video yang saya rekam tersebut tuh saya posting Google Classroom.
Jadi diakses untuk mahasiswa UBL saja. Jadi satu kali ada mahasiswa saya namanya Andika Jaka Saputra, dia itu tinggal di Lampung Barat. Lampung Barat itu satu kabupaten di Lampung yang kurang lebih jarak tempuh dari Bandar Lampung itu 8 jam. Jadi dia bilang gini, Pak, postingnya di YouTube aja supaya mahasiswa itu bisa akses dengan resolusi yang lebih rendah. Jadi lebih bersahabat dengan mahasiswa, kira-kira gitulah kuotanya. Kalau di Classroom waktu itu nonton videonya itu dengan resolusi yang saya upload dan itu akan menyusahkan mahasiswa juga. Videonya diupload ke YouTube aja Pak, nanti akses linknya Bapak taruh di Google Classroom untuk kami akses. Gitu kata si Andika. Nah, karena ucapan Andika itu, saya jadi teringat 1 tahun sebelumnya itu ada juga mahasiswa saya Selagita Rizkia namanya. Dia waktu itu menyarankan saya punya YouTube channel yang bisa merekam semua materi perguruan saya. Karena materi kuliah saya itu kan banyak hitung-hitungan. Jadi waktu itu Sela menyarankan untuk saya bikin video tutorial mengerjakan soal-soal. Dia bilang pasti banyak yang nonton lah Pak, soalnya penting banget itu. Bukan hanya mahasiswa UBL nanti yang nonton, yang bisa dari mahasiswa berbagai universitas ikutan nonton. Nanti Bapak banyak subscriber loh Pak. Bisa jadi YouTuber loh Bapak. Kayak Halilintar itu, kata dia bilang begitu. Gitu kira-kira dia bilang. Saya sih waktu itu nggak percaya, langsung saya bilang, saya kan dosen, bukan YouTuber. Ya habis itu udah habis putus ceritanya. Saya kirain dia habis itu asik-asik aja. I thought she's a fighter. Belakangan saya tahu ternyata dia baperan juga. Dia pikir ngapain sih ngomong-ngomong begini sama Pak Roni. Namun sebenarnya diam-diam setelah saya pulang dari ngajar balik lagi ke kantor saya ini, saya sebenarnya kepikiran juga apa yang dibilang Sela itu. Jadi diam-diam saya buat channel belajar struktur di UBL, tapi channel itu kosong selama 1 tahun sampai si Andika tadi ngomong bikin YouTube channel. Jadilah belajar struktur di UBL. Go public. Tada! Karena itu saya suka bilang Sela itu cenayang. She lives beyond her time. Jadi kalau kalian lihat deskripsi channel belajar struktur di UBL, itu tanggal joinnya itu 15 April 2019, itu saat Sela ngomong bikin channelnya. Dan video pertama yang saya upload 3 April 2020, kurang lebih setahun kemudian, itu realisasi saat si Andika ngomong di masa pandemi COVID-19 itu. Jadi memang target awalnya itu cukup sederhana. Bagaimana selama masa pandemi itu, COVID-19, mahasiswa saya itu tetap belajar gitu. Jadi sifatnya dadakan lah perekamannya. Makanya kadang-kadang saya ngerekam itu di kantor atau di rumah, itu background noise yang aneh-aneh itu suka muncul. Kadang-kadang ada suara ajan, saya nggak sadar udah ajan. Atau kadang-kadang suara piring koteng-teng gitu. Atau kadang anak saya manggil-manggil, udah nggak Pak rekamannya, udah nggak. Ternyata kadang-kadang ada suara-suara aneh lah di video-video awal yang saya rekam. Jadi saya minta maaf ya kalau video awal itu amatir sekali hasilnya. Tapi saya berharap kalian bisa tetap memahami materi yang saya sampaikan. Di channel Belajar Struktur di UBL ada 2 versi video pembelajaran. Saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Siapa tahu Bapak Ibu dosen atau guru yang melihat video ini mau mencoba salah satunya. Versi pertama itu saya merekamnya pakai aplikasi. Nama aplikasinya itu Screencast-O-Matic. Jadi dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa merekam secara bersamaan presentasi Bapak Ibu, PowerPoint, dan audionya sekaligus. Sebenarnya bisa juga diaktifkan webcamnya, cuman di video saya tidak gunakan. Jadi pada prinsipnya, apapun yang terlihat di komputer kita yang sedang aktif, itu akan terekam menggunakan aplikasi itu. Jadi sangat memudahkan saya dalam menjelaskan soal di atas layar sentuh. Ketepatan saya punya komputer, keluaran dari Microsoft Surface Pro yang ketiga, jadi dia touchscreen
Dan saya menggunakan pena stylus begini untuk menulis di layar sentuh. Begitu saya cara menjelaskan soalnya menggunakan Screencast-O-Matic sambilan aplikasinya merekam proses tersebut. Dan kalau Bapak Ibu lihat ada garis kotak-kotak di video Screencast-O-Matic saya, itu saya menggunakan OneNote versi 2016 dari Microsoft. Bagi Bapak Ibu dosen atau guru yang tertarik mempelajari lebih detail mengenai Screencast-O-Matic ini, di video deskripsinya ini ada satu link yang saya buat. Bapak Ibu bisa klik di situ. Nanti Bapak Ibu bisa nonton satu video tutorial yang saya siapkan dulu waktu saya coba share ke teman-teman dosen di UBL. Jadi sebenarnya Screencast ini sih udah cukup bagus ya, karena mahasiswa bisa mengulang rekaman tersebut berulang-ulang kalau mereka tidak paham. Namun ada satu keterbatasan video Screencast. Tidak dimungkinkannya adanya hubungan personal antara dosen yang mengajar dengan mahasiswa, karena tidak ada tatap mata atau eye contact antara saya dengan mahasiswanya. Kadang-kadang kalau itu ada, seperti di pembelajaran tradisional, mahasiswa itu bisa lebih paham materinya. Itu menjadi katalis mempermudah mahasiswa memahami materinya. Nah, satu kali saya ketemu satu video pembelajaran di YouTube menggunakan Lightboard. Begitu saya lihat pertama kali, saya langsung sold out dengan cara pembelajaran seperti ini. Saya ingin buat untuk video pembelajaran saya online. Jadi saya langsung sold out dengan cara ini. Jadi video Lightboard itu seolah-olah kita bisa bertatap muka dengan mahasiswa yang nanti memperhatikan videonya. Kita berhadapan muka dengan mahasiswanya ketika kita menuliskan satu hal yang mau kita jelaskan ke mahasiswanya. Itu yang membuat saya tertarik dengan video Lightboard ini. Nah, bertepatan dengan itu ada pula program hibah pengembangan modul digital dari Kemendikbud. Dan saya menuliskan proposal mengajukan membuat video pembelajaran dengan Lightboard. Dan alhamdulillah tahun 2020 saya mendapatkan hibahnya untuk mentransformasi pembelajaran struktur baja saya dari pembelajaran tradisional menjadi modul-modul digital. Long story short, jadilah versi kedua video pembelajaran di channel Belajar Struktur di UBL. Jadi semua video pembelajaran Lightboard itu direkam di Lightboard Studio di UBL. Nanti kita akan tour singkat ke studionya, dan itu semua disupport dari hibah IMD 2020 dari Kemendikbud. Dari short survei yang kita lakukan, banyak yang bilang video Lightboard lebih bisa dipahami dibandingkan video Screencast. Kalau menurut kalian gimana? Kasih tahu ya di bagian komentar. Saya ingin dengar pendapat kalian. Nah, bagi Bapak Ibu dosen atau guru yang ingin tahu apa sih itu Lightboard dan bagaimana proses settingnya, di bagian deskripsi video ini ada jelaskan link dan Bapak Ibu bisa mendapatkan tutorial segala dan PDF dan PPT yang kita coba deskripsikan mengenai Lightboard Studio UBL dengan harapan Bapak Ibu bisa replikasinya di institusi Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya Bapak Ibu lebih kebayang bagaimana Lightboard Studio itu, ayo ikut saya, kita akan memberikan tour singkat ke studio Lightboard di UBL. Sekarang sudah di Laboratorium Teknik Sipil UBL dan Lightboard Studio kita itu ada di dalamnya. Ayo kita masuk. Kita ini banyak juga pengujian teknik sipil yang bisa dilakukan. Kebetulan saya sehari-harinya juga sebagai kepala lab, dan yang sekarang yang sedang berlangsung ini adalah pengujian kuat tekan beton menggunakan alat compression testing mesin yang digital. Selain itu ada juga pengujian alat UTM
yang bisa menguji kuat tekan betot juga, kuat tarik kayu, kuat tarik baja, kuat lentur baja, dan beberapa material yang lain. Dan sekarang ini sedang berlangsung, ini adalah pengujian kuat lentur sulangan baja. Nah, Lightboard Studio kita itu tadinya itu salah satu ruangan arsip di laboratorium kita yang kita jadikan studio. Oke, yuk kita masuk ke studionya. Ruang studio Lightboard kita ini kalau dari belum beroperasi itu gelap sekali karena memang atasnya kita cat hitam, dindingnya juga kita cat hitam, dan kita kasih backdrop yang hitam. Coba dihidupin lampunya. Nah, ini dia papan tulis kaca yang biasanya saya pakai untuk membuat video-video pembelajaran dengan Lightboard. Jadi papan tulis kaca ini ukurannya kurang lebih sama lah dengan papan tulis yang ada di kelas. Ini panjangnya sekitar 2,3 meter dan tingginya sekitar 1,2 meter. Dan ini dia kita kasih frame dari besi hollow dan ada rodanya supaya bisa kadang-kadang bisa digeser-geser sesuai dengan lokasi. Kenapa sih dibilang Lightboard? Saya mau jelasin ke kalian. Ini kondisi studionya lagi ada lampu. Nah, ini dia tampakannya ketika lampu di sekitar Lightboard ini dihidupkan. Kelihatan kan? Dia ini tulisan tadi sih glowing. Kenapa dia bisa glowing? Karena di sekeliling kaca ini, di perimeternya kalau kalian bisa lihat ini lampu LED yang di sekitar kaca ini di 4 sisinya mengitari kacanya. Dan perhatikan ini, saya pegang papan tulisnya, kelihatan cahaya yang ada di dalam kaca ini berusaha keluar dari kacanya dan menarik apapun objek yang dilekatkan ke dia, termasuk tulisan ini. Seperti ini, yang terlihat hanya tulisannya. Nah, kalau dalam kondisi gelap begini kan yang terlihat itu hanya papan tulisnya dan tulisan yang bercahaya ini. Sementara saya sebagai tutor kan nggak kelihatan. Makanya kita perlu juga lampu yang menerangi tutornya. Kita pasang lampu LED di sini 4 biji di sekitaran papan tulisnya supaya saya terlihat ketika proses perekaman. Nah, ngomong-ngomong tadi kenapa tulisan itu bisa glowing in the dark? Karena memang spidol yang kita gunakan itu bukan spidol biasa. Ini salah satu contoh Exponeon mereknya. Kita bukan endorse, tapi kita pakai tintanya. Jadi dia ada cairan fluorescence yang digunakan untuk spidol ini, sehingga ketika saya menulis nanti tulisan itu bisa glowing in the dark. Nah, memang itu salah satu kelemahannya, ada bunyi squeak ketika saya menuliskannya. Ini saya susah nyarinya di Indonesia, jadi saya order dari Amazon dan dia datangnya dari Amerika yang pintar ini. Kalau yang ini merek Samogi ini juga nggak ada di Indonesia. Ini kita belinya dari online shopping tapi datangnya dari Cina. Dan ini yang ada di Indonesia, Pop Art, di online shopping yang bisa kita dapat dengan mudah. Ini saya beli khusus untuk tulisan atau huruf-huruf yang tebal seperti begini, karena tintanya mata tintanya mata pulpennya cukup besar. Nah, di papan tulisnya ini sengaja kita kasih seperti begini untuk lokasi pulpennya, juga teaching aid yang kita perlukan, dan hal-hal lain yang bisa digunakan untuk menaruh catatan-catatan yang diperlukan saat mengajar. Nah, mungkin ada yang penasaran nih, menghapusnya bagaimana? Menghapusnya sih biasa aja. Ini bisa menggunakan penghapus papan tulis biasa, atau menggunakan kertas, atau menggunakan tisu kain, bisa. Dia nggak terlalu susah dihapus kalau dia sudah kering seperti begini nih. Ini bisa hilang dengan mudah, karena dia kalau dia sudah kering, dia seperti kapur sifatnya. Dia nggak bisa lepas dengan mudah, kita tidak terlalu susah. Tapi kalau dia agak baru dituliskan dan sedikit basah, ini memang kadang agak perlu ekstra menghilangkannya seperti begini, karena dia masih bahasa yang baru saya tuliskan tadi. Nah, selain
4 lampu LED yang ada di depan tulis ini, ada juga lampu di sini, lampu sorot yang ada di belakang saya ketika proses perekaman itu berada di belakang saya. Kenapa dia perlu? Karena di belakang ini kita kasih backdrop yang hitam, ngomong-ngomong, jadi sudah kita cat dindingnya, tetap juga kita kasih backdrop hitam supaya latar belakangnya itu benar-benar merata hitamnya. Jadi lampu sorot itu membuat saya kelihatan 3 dimensi, terpisah dari background yang hitam ini. Itu fungsi lampu sorot yang ini. Dan yang lainnya di depan apanya? Di depan tulis juga ada lampu sorotnya. Ini yang di sebelah kanan saya dan ini yang ada di sebelah kiri saya. Nah, di depan sana itu ada kamera. Kita coba ke situ ya. Nah, ini kamera yang kita gunakan ini itu sekarang ini Nikon D7000 dengan ukuran lensa 50 mm fixed lens. Nah, kalau kalian lihat dari sini, papan tulisnya itu tulisannya terbalik, sama seperti nanti yang akan direkam oleh kameranya, akan terbalik. Jadi kalau saya di sini, ya, saya yang lagi nulis di sini itu melihatnya tidak terbalik, tapi kamera yang rekam di sana terbalik. Jadi ketika saya menulis di sini, saya aja yang bisa melihat tulisan saya dengan posisi benar. Jadi saya menulisnya biasa aja pakai tangan kanan. Saya nggak kidal. Contohnya ini, saya menulisnya sekarang ini biasa nih, tapi kamera yang dari sana itu merekamnya terbalik. Nah, nanti di bagian processing setelah direkam, video yang kita dapat tadi itu di-flip, dibalikin. Makanya kembali ke posisi yang bisa dilihat. Nah, di ruangan Lightboard kita ini ada editor corner yang bisa membalikkan rekamannya tadi untuk bisa di-view. Nah, ini Mas Bizky ini kameramen kita dari UBL Pro. Di UBL itu ada unit namanya UBL Pro yang khusus menangani multimedia, kebutuhan multimedia. Nah, dari komputer ini kita tampilin di monitornya. Di monitornya makanya seperti ini sudah terlihat ya. Ini yang tadi saya tulis, sekarang ini sudah terlihat terbalik, sudah dalam posisi yang benar yang bisa ditonton oleh orang lain. Dan pada saat perekaman, saya juga minta audiens untuk menonton pada saat merekam, dan posisinya di sini nih, merekam dan memperhatikan materi saya. Kalau mereka paham yang saya ajarkan, ya berarti nggak di retake. Kalau mereka bingung, saya harus retake lagi materinya sampai mereka benar-benar paham. Nah, bagi mereka supaya bisa melihat materi dengan baik, mereka lihat ke monitor itu. Nah, ngomong-ngomong, monitor ini view live. Jadi saat kita merekam dia juga menampilkan. Nah, seperti saya ini sekarang ada di kamera. Kalau saya kesana lagi nanti kalian perhatikan kalau saya lagi menulis ini kelihatannya saya menulis tangan kanan, tapi di monitor sana itu saya seolah-olah jadi kidal. Seperti begini. Jadi satu kali ada yang nanya itu di bagian komentar itu, bagaimana saya membuat animasinya atau 3D view yang kelihatan di video pembelajaran saya. Itu sebenarnya itu di add di belakang post processing lah. Coba Mas ditambahkan 3D-nya. Sebenarnya 3D yang ini. Ini 3D yang ini di video akhirnya akan muncul. Tapi pada saat prosesnya di kaca itu tidak ada terlihat di kaca. Jadi di kaca ini kosong aja. Dan saya mengira-ngira nanti posisi 3D tadi itu di mana. Jadi kalau saya sambil seperti itu, saya sambil melihat di monitor sana dan saya memberikan bentuk melengkung seperti ini sambil mengira-ngira agar posisi lengkungannya tepat. Dan ini kadang-kadang kita perlu melakukan beberapa kali percobaan sampai akhirnya benar hasilnya seperti ini. Nah, itu tampilan yang ada di produk akhirnya, dan di layar kacanya hanya seperti begini, gitu. Dan itu dipadukan jadi produk akhir, animasi 3 dimensinya, dan tulisan saya itu kelihatan seolah-olah saya
memang memiliki 3D itu di sini dan saya gambarkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana triknya. Dan awalnya kami tadinya untuk membuat seperti itu ada satu program apa namanya? OBS. Program OBS untuk melakukannya, tapi kelihatannya cukup complicated dan tidak user friendly. Dan Mas Biski mengusulkan ada satu metode untuk menampilkan animasi seperti begitu. Nah, Mas Biski lah nanti lanjutin menjelaskannya. Jadi proses yang ada buat muncul di monitor itu awalnya kan dari kamera ini, kemudian gambar dari kamera itu saya tampilkan di komputer ini. Setelah itu saya menggunakan program khusus namanya vMix untuk mixing videonya. Nah, ini tadi yang hasil yang ada di monitor itu seperti ini gitu. Mau ngilangin animasi atau menambahkan animasi atau menambahkan sisipan gambarnya itu semua saya kontrol dari sini. Kemudian hasil yang ada di monitor itu dengan yang buat tayang di YouTube berbeda. Kalau buat tayang di YouTube itu saya edit sendiri hasil rekam dari video. Ini ada di laptop saya. Prosesnya itu pertama merapihkan susunannya dulu, kemudian saya color grading lagi videonya biar tulisannya itu lebih muncul lagi warnanya gitu dan latar belakangnya lebih gelap lagi. Kemudian saya flip yang tadi Pak Roni bilang, yang muncul di kamera atau di monitor ini kan sebenarnya gambar udah di flip. Nah, itu hasil awal seperti ini tadinya, kemudian saya edit, saya flip dan jadinya seperti terbalik gitu. Jadi seolah-olah Pak Roni nulisnya tangan kiri padahal enggak. Jadi seperti itu. Setelah itu ditambah-tambahkan di depannya kayak ada seperti logo UBL, logo Lightboard Studio, terus di akhirnya juga ada kayak semacam referensi Pak Roni, terus ada penutup bumpernya. Udah, setelah itu saya render, saya kasihkan ke tim dari Lightboard Studio, jadi mereka yang mengupload ke YouTube-nya sendiri. Studio kita juga ada corner untuk wardrobe beberapa warna yang kita pilihkan. Nah, saya coba bandingkan kalau misalkan saya berada di belakang tulisan. Kalau saya memakai batik seperti begini, apa yang terjadi? Kelihatan tulisannya itu agak susah dibaca, ya. Nah, kalau saya memakai baju yang seperti begini, itu tulisannya lebih bisa kebaca. Itu makanya saya menggunakan baju yang berwarna agak gelap agar tulisannya bisa terlihat dengan jelas. Hal terakhir yang mau saya sampaikan, di pojok ini juga saya punya meja kerja untuk mempersiapkan materinya. Dan kadang-kadang juga di tengah proses perekaman, kadang saya perlu melihat materinya kembali. Mungkin kadang-kadang saya ingin merefresh apa yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum perekaman saya biasanya menyiapkan konsep kira-kira posisi tulisan-tulisan itu di papan tulisnya nanti seperti apa, supaya tidak terlalu kehilangan kata-kata lah pada saat proses perekamannya, sehingga terlihat sudah direncanakan apa yang disampaikan. Nah, materi struktur baja saya utamanya itu banyak saya mengikuti dari William Segui Steel Design edisi yang kelima. Banyak materi saya refer kepada buku ini, dan kadang-kadang saya juga menggabungkan materi yang dari Charles and Salmon and Johnson. Ini edisi yang kelima, Steel Structures Design and Behavior. Ini dua buku yang saya jadikan referensi ketika saya mempersiapkan materi struktur baja di studio Lightboard kita. Dengan adanya Lightboard Studio di UBL ini, semakin kuatlah keinginan kita agar jangkauan channel belajar struktur di UBL bukan hanya untuk mahasiswa di UBL saja, seperti di awal mula-mulanya. Kita ingin menjangkau semua mahasiswa di Indonesia yang membutuhkannya, atau bahkan juga alumni yang mungkin juga ingin refresh kembali materi belajar strukturnya. Dari situlah sebenarnya muncul tagline tadi, dari UBL untuk seluruh Indonesia. Mulailah kita promosikan channelnya di media sosial, ada di WA, di Facebook, IG. Itu semua kerja keras dari tim saya
yang mendukung saya ada Sela, Ruri Damayanti, dan my lovely Frida, istri saya. These three ladies are the hardcore supporters of this channel. Semua thumbnail video di channel Belajar Struktur di UBL itu Sela yang merancangnya. Kalau materi promosi di IG, yang mempersiapkan dan merancangnya itu Ruri. Kalau istri saya banyak promosi channelnya di grup-grup Facebook. By the way, Sela dan Ruri ini adalah alumni Teknik Sipil UBL. Dulu mereka tugas akhir di bawah bimbingan saya. Jadi selain mereka mengurusin channel ini, mereka juga membantu saya di hibah-hibah pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang saya peroleh. Nah, kalau di YouTube-nya sendiri, yang menjawab pertanyaan, yang posting di community tab-nya, itu saya sendiri yang langsung mengerjakannya. Jadi kalau kalian mau bertanya, jangan ragu-ragu ya, karena saya yang menjawabnya secara langsung. Satu kali ada yang nanya di kolom komentar salah satu video. Kurang lebih dia tanyanya begini, Pak, apakah setelah pandemi ini Bapak masih merekam materi perkuliahannya? Saya jawab sederhana, iya. Dan rencananya memang begitu. Saya rasa sih pembelajaran dengan media online itu akan tetap ada. Bahkan setelah pandemi berakhir. Dia akan melengkapi pembelajaran tradisional. Ada dua keinginan saya sebenarnya dengan channel Belajar Struktur di UBL. Yang pertama itu saya ingin materinya itu bisa digunakan untuk pembelajaran flip teaching. Saya sampaikan sedikit mengenai flip classroom itu apa sih? Itu adalah satu metode pembelajaran di mana materi perkuliahan pertama kali diperkenalkan ke mahasiswa itu sebelum di pertemuan kelas, di mana mahasiswanya punya banyak waktu untuk belajar sendiri materinya. Jadi dengan demikian, pertemuan di kelas nanti bukan lagi mempelajari bahan kuliahnya untuk pertama kali, seperti layaknya di pembelajaran tradisional. Jadi nanti tatap muka di kelas itu tujuannya untuk memperdalam materinya, termasuk mengerjakan soal-soal dengan panduan dosennya, atau juga mempelajari bagian-bagian yang sulit di materi tersebut. Dengan video-video ini, harapan saya, semua mata kuliah saya nantinya disampaikan dengan pola flip classroom. Bagi Bapak Ibu yang menonton video ini, silahkan mempergunakan materinya untuk kelas Bapak Ibu. Sehingga nanti pertemuan tatap muka di kelasnya bisa going deep untuk berdiskusi lebih dalam lagi. Keinginan saya yang kedua, dalam konteks Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang saat ini menjadi program unggulan Kemendikbudristek, mungkin ada mahasiswa di luar UBL yang ingin belajar struktur di UBL ini melalui channel Belajar Struktur di UBL. Nanti mata kuliah tersebut bisa diakui di SKS masing-masing. Spoiler alert tapi ya, tentunya channelnya hanya akan berisi materi mengenai struktur. Mulai dari statika, mekanika bahan, analisa struktur, atau mekanika teknik atau mekanika rekayasa. Dari mulai level yang paling mudah sampai yang paling advance. Walaupun sekarang ini yang masih ada adalah perencanaan struktur baja, kedepannya saya berencana mengcover juga perencanaan struktur beton, beton prategang, dan tentunya rekayasa gempa dan dinamika struktur. Karena itulah bidang penelitian saya, struktur dan kegempaan. But who knows in the future, channelnya bisa juga berkolaborasi dengan dosen-dosen UBL atau dosen-dosen di luar UBL untuk mata kuliah di luar struktur, seperti transportasi, manajemen konstruksi, sumber daya air, atau geoteknik. Nah, untuk yang terakhir ini, saya harus tanya dulu cenah yang saya Sela, apakah ada kemungkinan seperti begitu? Saya kira itu dulu ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. But wait, kayaknya ada yang kelupaan. Saya mau menjawab pertanyaan Sela tadi. Apakah saya dosen atau YouTuber? Saya Roni Asidungan Purba, dosen Prodi Teknik Sipil UBL, bukan YouTuber. Karena UBL bayar saya lebih mahal dari YouTube. Enggak lah. Monetisasi channel Belajar Struktur di UBL hendaklah membuat saya berganti profesi jadi YouTuber. Ruri dan Sela di depan sana nggak setuju mereka. Kenapa nggak mungkin Pak? Monetisasi channelnya bisa aja mengalahkan gaji Bapak di UBL. Mungkin Sela dan Ruri di sana itu kebanyakan nonton channel-channel para artis dan selebritis itu. But kalaupun itu terjadi,
Saya sih pengennya uangnya disumbangkan untuk support proyek pendidikan. Cie, mulia sekali ya. Tapi serius nih, najar Pak dosen ini ya, kalau suatu saat channelnya secara finansial melebihi gaji saya di UBL, semua dananya akan saya gunakan untuk support proyek pendidikan dimanapun di Indonesia. Bagi saya, channel belajar struktur di UBL adalah media ekspresi kecintaan saya mengajar. This channel is for my joy of teaching. Semoga senyum-senyum mahasiswa saya di UBL tadi bisa menular ke semua mahasiswa di Indonesia yang belajar struktur melalui channel ini. Kurang lebih 1 tahun keberadaannya, saya rasa channel belajar struktur di UBL sudah beyond my expectation. Walaupun data statistik ini actually nothing compared to other big channels on YouTube. Tetapi itu satu hal yang tak pernah terpikirkan saya sebelumnya dalam profesi saya sebagai dosen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, subscribe, berkomentar, dan bertanya melalui channel ini. Kalau kamu merasa channelnya bermanfaat, please do share ke semua teman yang kamu kenal, sehingga semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Saya percaya kalian yang menonton video ini juga akan subscribe. Thanks for watching. Salam belajar struktur di UBL. Dari UBL untuk Indonesia tercinta. Terima kasih kepada belajar struktur di UBL yang telah memberikan inovasi dalam pembelajaran yang lebih menarik di masa pandemi saat ini. UBL untuk Indonesia, thanks belajar struktur UBL. Semenjak ada channel ini, saya semakin semangat belajarnya. Solusi belajar struktur di UBL bisa sambil rebahan. Belajar struktur di UBL.